Hai guys, jadi aku mau nge-review tentang glow toning serumnya Scarlett ya. Jadi untuk packagingnya sendiri, dia packagingnya tuh kayak kaca gitu, tapi nggak yang gampang pecah sih. Terus dia itu ada 15 ml. Untuk harganya kayaknya 75 ribuan. Nanti akan aku cek harganya, nanti akan aku taruh linknya di bawah. Oke, untuk kandungannya sendiri dia mengandung tranexaminamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, dan licorice extract. Nah, untuk produk lemnya sendiri, dia itu bisa membantu mencerahkan kulit wajah, terus membantu kulit jadi lebih glowing, bisa membantu memudarkan bekas-bekas jerawat juga, terus membuat kulit jadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam, dan menenangkan dan memperbaiki skin barrier kalian ya. Jadi dia itu tuh for all skin types. Jadi untuk cara pemakaiannya sendiri, pertama kalian yang pasti cuci muka dulu yang bersih. Terus abis itu kalau kalian pakai toner, kalian bisa pakai toner dulu, baru pakai serum ini, baru lanjut ke moisturizer. Jadi tuh rumus skincare itu tuh pakai dari yang paling light ke yang paling heavy duty gitu. Oh, dia teksturnya tuh kayak creamy yang cair gitu loh, kayak putih susu. Wanginya sedikit intens. Jadi kalian kalau emang kulitnya sensitif, walaupun dia klaimnya itu for all skin types, kalau aku saranin kalau kalian kulitnya sensitif, pakai dulu di daerah-daerah yang nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya di dagu, kalian coba dulu reaktif nggak nih ke kulit kalian, perih nggak atau gatel nggak. Karena ini fragrance-nya lumayan kenceng ya, tapi dia tuh cepat meresap dan rada tacky gitu. Jadi ini mungkin cocoknya nih ya menurut aku, kalian pakainya tuh di malam hari aja, karena kalau di malam hari tuh emang butuh moisture yang bener-bener gitu, biar nanti besok paginya tuh bener-bener plump gitu kulitnya ya. Karena kalau untuk siang, kalau kalian oily skin, menurut aku ini terlalu thick gitu serumnya ya. Jadi kalau kalian dry skin, kalian bisa pakai ini day or night. Tapi kalau kalian oily skin kayak aku saranin di malam hari aja, jadi nggak bercampur sama minyak juga, dan jadi nggak nge-clog pores kalian juga gitu loh. Dan kalau kalian mau tertarik mau beli glow toning serum ini, kalian bisa langsung cek aja description box. Aku akan taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa cek di situ, oke? Hai guys, jadi aku mau ngajak kalian get ready with me. So first aku mau pakai soft lens dulu. Alhamdulillah ya, sudah bisa. Kalau sambil pakai soft lens tuh aku harus konsentrasi. Sekarang kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Oke, kita mulai dari alis. Ini aku pakai yang ada aja karena aku kehilangan alis aku, nggak tahu kemana. So, live updates guys untuk kalian yang ngikutin vlog aku. Actually, kayaknya this is my first vlog in 2022. Jadi, hi guys. Mungkin aku kayak kasih brief singkat aja kali ya, what I've been doing lately. So, in the new year, aku spend sama teman-teman aku. Terus, bis itu aku juga ya hang out with some friends, yang old friends yang udah lama aku nggak ketemu. Terus juga melewati
kumpul-kumpul keluarga juga, karena awal-awal tahun especially Januari tuh corona tuh belum senaik-naiknya ini, jadi kayak masih banyak social activity gitu. Dan aku juga masih full WFO dari Desember, Januari tuh aku masih full WFO. Dan di bulan Februari ini barulah aku mau mulai WFH lagi, karena seperti yang kalian tahu kondisi di Jakarta tuh lagi udah masuk gelombang ketiga COVID ya guys. Jadi makanya kantor aku dia memutuskan untuk WFH. Hari-hari aku di rumah aja guys sekarang. Dan selama kayaknya seminggu belakangan sampai 2 minggu belakangan ini tuh aku bener-bener kayak nggak kemana-mana guys, kayak cuma ya udah di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ini aku pakai Mizu Brow Tint. Kalian harus coba sih guys, karena aku suka banget untuk ngisi alis. Kelihatannya tuh jadi kayak sulam gitu loh, jadi kayak microbladed. Dan as you guys can see, my skin lagi merah-merah lumayan karena emang ini lagi PMS. Kita mah sabar aja ya sebagai acne fighter guys. By the way, ini aku pakai Lash Tech brow pencil, tapi ini yang kayak ada di rumah aja sih guys. Ini aku dikasih sama teman aku. Kayaknya aku give up deh sama yang sebelah sini karena ya udahlah ya. Terus aku mau pakai brow mascara dari Something yang brow emblem. Menurut aku ini B banget sih guys. Dia tuh nggak bisa ngehold bulu alis secara sempurna aja. Aku lebih prefer yang ini sih, lebih prefer yang Lux Crime. Kalau Lux Crime ini aku udah habis soalnya, jadi kayak ya udahlah aku pakai dulu yang ada. Satu hal yang pengen aku terapin di diri aku adalah pakai dulu yang ada sampai habis baru beli yang baru. Itu sangat amat membantu banget dalam memanage uang gitu loh guys. Kayak kalian harus ubah gitu prinsipnya, mau punya semua. Jadi kayak prinsip yang ya udah kalau masih ada ya pakai itu dulu sampai habis, baru habis itu kita beli yang baru gitu. Itu udah aku terapin beberapa bulan belakangan ini dan emang rada susah sih, apalagi kalau kita impulsif buyer ya. Tapi so far jadinya tuh keuangan jadi teratur gitu loh, nggak yang tiba-tiba ini duit kemana gitu, udah enggak gitu. Karena kita udah tahu nih kapan kita harus spend, kapan kita harus nge-save. Next aku mau pakai concealer dari MOP Beauty. Aku udah buat videonya by the way, tapi belum aku edit. Jadi for full review kalian tungguin aja di channel aku karena udah OTW guys. Ini aku mau blend concealernya pakai brush kecil gitu. Oke, by the way ini aku pakai soft lensnya dari CTK Soft Lens. Kalau kalian belum nonton, aku udah buat videonya di YouTube. Nanti akan aku taruh di sini videonya. Jadi di situ aku mencoba memakai soft lens sendiri dan guys, it works. Dan ternyata pantesan ya orang-orang tuh pada suka pakai soft lens karena nagih say. Kayak jadi kelihatan lebih alive aja gitu matanya gitu kan, nggak kelihatan ngantuk. Kayak aku bakalan betah sih pakai soft lens tapi nggak pakai eyeliner. Mungkin ini bisa jadi pengganti eyeliner karena selama ini aku tuh nggak bisa banget kalau nggak pakai eyeliner karena takut kelihatan ngantuk aja gitu matanya gitu kan. Tapi setelah aku memakai soft lens, aku ngerasa mata aku jadi jauh lebih alive aja gitu. Kayak ini my favorite powder SK dan udah hit pan. Guys, literally hit pan tuh. Aku bener-bener mau ngabisin dulu, nanti baru aku switch up ke another powder. Tapi so far aku sangat amat suka banget sama powder ini. Bener-bener the literally flawless makeup banget kalau pakai ini. Bagi kalian yang butuh full coverage kayak aku, pasti bakalan suka banget sih sama si SK ini. Move on ke bronzer, aku pakai dari SK yang Cabo, yang shade-nya Cabo. Dan yang aku suka dari bronzer ini adalah dia mendefinisikan muka kita, tapi dia tuh really nggak harsh gitu dan nggak bikin kotor juga warnanya. Terus aku mau pakai blush dari Pink Flash yang shades-nya itu O03. Ini juga my favorite blush at the moment. Dan aku mau pakai highlights dari Something, my favorite highlighter at the moment. Lihat deh, intense banget emang dia punya highlight. Aku sih suka ya, my kind of highlight. I really love the highlights. Highlightsnya tuh bener-bener mantap betul. Move on ke mata. Mata aku mau pakai dari The Nobles
yang volume 1. OG banget guys, aku suka banget. Ini tuh bener-bener the perfect palette for me banget, dan for everyone menurut aku, karena ini beginner friendly banget. Dia warna-warnanya tuh gampang di blend, nggak yang terlalu pigmented sampai yang beginner biasanya malah jadi ceplok gitu. Nggak, dia bukan tipikal eyeshadow yang kayak gitu, jadi bener-bener bisa nge-build sampai intensitas yang diinginkan. Jadi amazed banget sih sama kualitasnya eyeshadownya. Something itu udah kayak internasionalnya, especially shade mattes-nya ini bener-bener kayak kualitas internasional banget, karena sebagus itu guys ya. Tadi ini aku menggabungkan warna Eugene dan warna Freya Indie untuk di lids aku. Cantik banget juga shimmernya. Terus aku mau pakai di inner corner buat mata aku lebih nyala, pakai warna yang Marcus. Aku pakai eyeliner dari Something yang Forever Stay Liner. Terus next aku mau pakai maskara dari Something yang Hangover. Menurut aku ini maskaranya decent dan bisa mengangkat bulu mata aku. Sangat amat susah untuk diangkat karena selurus itu bulu mata aku. Next, last but not least, aku mau pakai lip tint dari Something yang Umbrella. Shades-nya itu cool, udah kayak gini. Aku mau pakai lipstick dari MAC yang Melted Over, yang shades-nya kayak Lisa Blackpink, jadi coral lucu kan. Terus di top sama lip gloss dari Second Day. Oke guys, this is the final look. Jadi ini adalah makeup daily aku, kayak kalau lagi mau ke kantor atau kayak mau pergi hangout gitu pasti kayak gini. Oke, jadi di video vlog aku sebelumnya kan aku nge-haul lumayan banyak ya bajunya. Dan setelah itu aku tidak berhenti berbelanja akhir tahun guys. Karena kayak steal deal semua, dan emang aku tuh kalau akhir tahun emang fix belanja, karena aku tuh kayak kalau misalnya lagi nggak diskon aku nggak akan belanja di misalnya kayak di Zara, di Mango gitu-gitu, nggak akan aku beli kecuali emang urgent banget. Jadi aku baru bakalan beli kayak Uniqlo, Zara, Stradi gitu-gitu tuh saat mereka diskon. Karena menurut aku saat diskon itu tuh mereka bener-bener steal deal banget. Makanya setelah pembelanjaan yang di vlog kemarin, kalau kalian belum nonton, yang akan aku taruh di sini ya, aku masih lanjut tuh belanja ya kan. First aku beli dari Zara, ini super duper cutie banget, the sweater tuh gemay. Jadi dia tuh patternnya bunga-bunga gitu, tapi bunga-bunganya tuh warnanya tuh muted gitu, jadi cantik banget. Aku super duper suka. Dan aku belum punya nih kardigan yang motif. Aku kebanyakan kardigan aku tuh polos semua gitu kan. Jadi kayak oke, boleh karena aku belum punya, dan steal deal banget. Ini aku beli dari harga 800.000 cuma jadi 380.000 aja. Jadi kayak 50% lah ya ini diskonnya. Jadi super duper steal deal. The cardi super duper cute. Ya kan, ini dia modelnya emang oversize gitu. Lucu banget ya tuh. Lucu kan? Ini jujur aku super duper suka banget, dan steal deal guys, cuma 380.000 ya. Aku ini belinya di Zara online by the way. So nextnya aku tuh emang lagi nyari dress, dan aku udah nyari dress di berbagai macam toko, dari mulai Zara, mulai Stradi, mulai Bershka dan teman-temannya ya, dan nggak ada yang cocok gitu di aku ngerasanya. Jadi beralihlah aku nyari di online dan ketemu lokal brand jual dress super duper cantik banget. Tada, ini aku emang lagi nyarinya tuh silk dress gitu. Ini mini silk dress. Nama tokonya itu MV. Harganya itu 380.000. Jadi untuk silk dress menurut aku ini tuh bener-bener worth it ya. Karena size-nya tuh juga pas di aku. Aku waktu itu pengen cobain silk dress-nya spring summer style, tapi pas aku lihat size chart-nya tuh kayak di aku tuh gombior banget gitu loh, kegedean. Jadi makanya aku nggak jadi beli di situ.
gitu. Makanya aku cari lagi di online, di Shopee ya, the power of Shopee. Akhirnya aku menemukan ini, si MV ini. Dia tuh bener-bener kualitas silknya tuh gila sih, juara banget untuk harga 380.000. Ini silknya itu tuh kayak high quality, jadi worth the price menurut aku. Terus ada zippernya juga nggak yang ece-ece. Terus dia ada deteknya gitu, MV. Terus aku pakai yang size S. Ini mungkin kita harus coba kali ya. Dressnya tuh super duper simple. Tuh lihat deh, silknya tuh kayak glowing banget ya. Ini berarti namanya silk yang oke tuh yang kayak gini. Karena kayak aku udah sempet kayak pengen coba beli yang murah gitu kan guys, tapi aku ngeliat looknya di reviewnya tuh kayak jatuhnya tuh kurang aja gitu. Bahan silknya tuh kelihatan gitu kurang oke. Tapi kalau ini tuh aku suka banget. Oke, next pembelanjaan terakhir sebagai penutupan pembelanjaan akhir tahun aku belinya di Uniqlo. Dia itu modelnya tuh kayak jacket gitu, jadi shirt jacket gitu, warnanya coklat houndstooth gitu. Tuh motifnya kayak gini, dan dia oversize. Tuh aku beli ini harganya itu 400.000 dari 600 deh kalau nggak salah, aku lupa ya, aku rada lupa nih harganya 400 kalau nggak salah, rada lupa, tapi ya sekitaran 300-400.000 setelah diskon. Tapi ini diskonnya sih nggak 50% sih, tapi menurut aku still deal aja. Tapi bahannya tuh tebel gitu loh, jadi kayak nggak ketebelan sampai kamu kepanasan, tapi bukan kemeja yang tipis juga gitu loh. Tada! Tuh kan dia kalau dari jauh tuh kayak cuma ya udah warna coklat, tapi kalau di zoom dia motifnya tuh houndstooth ya. Kayak gini lucu juga ternyata, kayak gemes-gemes manja gitu. Lucu kan? Ini bisa kalian lipat juga kalau kalian mau. Super cute. Tudu. Oke guys, so that's it untuk haul aku. Thank you guys udah nonton sampai akhir, karena aku jujur kangen banget ngevlog sih sama kalian, ngobrol gitu, sharing-sharing ya kan. Jadi bagi kalian jangan lupa like this video and subscribe ya. Thank you guys so much for watching. Bye bye.